Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sangah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa bagi kaum muslimin, dan pada malam hari disunahkan untuk melakukan qiyamul Ramadan yang disebut dengan sholat sunnah tarawih. Di luar bulan Ramadan, sholat malam bisa dilakukan dan juga namanya qiyamul lail. Namun kalau dilakukan setelah tidur, maka disebut sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan ini adalah merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh para salafus sholih, orang-orang sholih sebelum kita. Mereka selalu melakukan sholat malam. Demikian juga para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW sholat malam sampai diriwayatkan kakinya bengkak karena begitu banyaknya sholat malam. Maka hendaklah kita ketika diberi kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan, pergunakanlah sholat malam ini dengan melakukan sholat sunnah tarawih pada malam hari di bulan Ramadan. Dan sholat sunnah tarawih ini hendaklah dilakukan di masjid bersama imam, dan hendaklah dilakukan sampai selesai sholatnya bersama imam. Janganlah kita pulang atau kita meninggalkan imam sementara imam masih melakukan sholat bersama jamaah lainnya, karena orang yang bisa melakukan sholat malam bersama imam akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sunnah sepanjang malam. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk selalu melakukan sholat malam dan berbagai amal sholih lainnya di bulan Ramadan. Allah SWT berfirman yang menunjukkan pujian bagi orang-orang yang selalu melakukan qiyamul lail, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Kemudian kalau kita ingin mengetahui maksud ayat ini, dijelaskan dalam tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Beliau mengatakan mereka orang-orang yang beriman, lambung-lambung perut mereka jauh dari pembaringan untuk tidur, istirahat dan menolak untuk tidur di kebanyakan waktu malam, karena sebab mereka sibuk dari sholat tahajud, berdoa atau bermunajat kepada Allah, Tuhan semesta alam. Mereka menyeru pada Allah dengan membawa dua sifat, yaitu harap dan takut. Mereka menyeru pada Allah, sedangkan mereka dalam keadaan takut dari azabnya, dari ditolak amalan-amalan mereka dan tidak diterima Allah. Mereka juga berharap pahala di sisi Allah, berharap ridho dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka juga mendermakan harta mereka dan meyakini akan bertambah harta mereka setelah ditermakan. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18 yang merupakan sanjungan Allah kepada kaum lainnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 64,
Allah SWT berfirman, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Kemudian dijelaskan bagaimana sebenarnya hukum dari qiyamul Ramadan atau salat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Qiyam Ramadan atau salat malam Ramadan hukumnya sunat muakkadah atau ditekankan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan beliau anjurkan serta sarankan kepada kaum muslimin. Juga diamalkan oleh khulafaur rasyidin dan para sahabat dan tabi'in. Karena itu seyogyanya seorang muslim senantiasa mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan dan sholat malam pada 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian diantara kegunaan atau manfaat dari melakukan sholat qiyamul Ramadan atau sholat malam dan juga sholat tarawih, dijelaskan yang pertama bahwa sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Nabi SAW bersabda, afdolus sholati ba'dal faridoh sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu atau wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan sholat malam adalah akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nasu afsus salam wa atmimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah orang miskin makan, sambunglah tali kekeluargaan, dan sholatlah pada waktu malam ketika manusia tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis ini adalah hadis hasan sahih dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Yang ketiga adalah merupakan tradisi orang solih, pendekatan kepada Allah, penghapus dosa, dan pengusir penyakit. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Bilal, Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum wa inna qiyamal lail maqrobatul lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun anil ismi wa matrodatun lidai anil jasadi. Hendaklah kamu mendirikan sholat malam, karena itu tradisi orang-orang solih sebelummu. Sungguh sholat malam mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, menghapuskan kesalahan, menjaga diri dari dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Setelah keutamaan kita melakukan qiyamul lail, sholat malam pada bulan Ramadan dan bulan selain Ramadan adalah meninggikan derajat. Rasulullah SAW bersabda, wa minad darajati it'amut ta'am wa tibul kalam wa antakuma bil laili wan nasu niyam. Dan termasuk derajat adalah memberi makan, berkata baik, dan mendirikan sholat malam ketika orang-orang tidur. Dinyatakan sahih oleh Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Kemudian termasuk sholat malam adalah kita mengerjakan sholat sunnah witir. Sholat witir ini paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Boleh melakukan witir 1 rakaat saja. Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyutiro biwahidatin falyaf'al. Barang siapa ingin melakukan witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Atau witir dengan 3 rakaat. Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyutiro bisalasin falyaf'al. Barang siapa ingin melakukan sholat witir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Ini boleh dilakukan dengan sekali salam atau 2 rakaat dan salam, kemudian sholat rakaat ketiga. Kemudian sholat witir ini bisa dilakukan dengan 5 rakaat. Dilakukan tanpa duduk dan tidak salam kecuali pada akhir rakaat berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Dan hadis muttafaq alaih. Kemudian witir bisa dengan 7 rakaat. Dilakukan sebagaimana 5 rakaat berdasarkan penuturan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Boleh juga dilakukan witir dengan 9, 11 atau 13 rakaat. Yang afdol adalah salam
setiap 2 rakaat, kemudian witir dengan 1 rakaat. Kemudian waktu melakukan sholat malam adalah sholat malam pada bulan Ramadan mencakup sholat pada permulaan malam dan pada akhir malam. Kemudian sholat malam pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan nama sholat tarawih ini termasuk qiyam Ramadan atau sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Karena itu hendaklah bersungguh-sungguh dan perhatikan serta mengharapkan pahala dan balasannya dari Allah. Malam Ramadan adalah kesempatan yang terbatas bilangannya dan orang mukmin yang berakal akan memanfaatkannya dengan baik tanpa terlewatkan. Jangan sampai ditinggalkan sholat tarawih agar memperoleh pahala dan ganjarannya, dan jangan pulang dari sholat tarawih sebelum imam selesai darinya dan dari sholat witir agar mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, "Mangkoma ma'al imam hatta yang sorif kutiba qiyamul lailah." Barang siapa mendirikan sholat malam bersama imam sehingga selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Hadis riwayat para penulis kitab sunan dengan sanad sahih. Sholat tarawih adalah sunnah dilakukan dengan berjamaah lebih utama. Demikian yang masyhur dilakukan para sahabat dan diwarisi oleh umat ini dari mereka generasi demi generasi. Sholat ini tidak ada batasannya. Boleh dilakukan sholat 20 rakaat, 36 rakaat, 11 rakaat atau 13 rakaat. Semuanya baik. Baik atau sedikitnya rakaat tergantung pada panjang dan pendeknya bacaan ayat. Dalam sholat diminta supaya khusyuk, bertumak ninah, dihayati dan membaca dengan pelan. Dan itu tidak bisa dengan cepat dan tergesa-gesa, dan sepertinya lebih baik apabila sholat tersebut. Kemudian tentang keutamaan, kita melakukan qiyam Ramadan atau sholat sunnah tarawih. Yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih atau riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua di antara keutamaan kita melakukan sholat malam atau qiyamul lail pada bulan Ramadan adalah diampuni dari dosa-dosanya seperti saat ketika dilahirkan ibunya. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi SAW menyebut bulan Ramadan seraya berkata, "Inna Ramadana sahrun faradallahu siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamah faman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumin waladatu ummuh." Sungguh Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan kusunahkan sholat malamnya. Maka barang siapa menjalankan puasa dan sholat malam pada bulan itu karena iman dan mengharap pahala, niscaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika mereka dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Imam Nasai dan mengatakan menurut Syekh Al-Arnaud dalam Jami'ul Usul juz 6 halaman 441, hadis ini hasan dengan adanya nas-nas lain yang menguatkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan pertolongannya sehingga kita bisa melakukan berbagai amal solih di bulan Ramadan, terutama adalah ibadah siam selama 1 bulan, dan kita melakukan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan Allah SWT menerima puasa kita dan amalan solih lainnya di bulan Ramadan dan di bulan lainnya, sehingga kita bisa masuk surga dengan rahmatnya dan dijauhkan dari api neraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.